Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bisa jaga diri di masa itu, pergaulan, perasaan gimana Ustaz? Jangan terlalu mudah jatuh hati kalau belum halal. Ustaz itu kan gak disengaja, jangan diikutin. Kadang-kadang dia emang gak disengaja, munculnya itu dari setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Ih, cantik ya. Udah jangan diterusin, jangan dibahas. Begitu kita sekali klik, udah gitu dibahas, maka itu jadi sebuah episode. Jadi episode yang panjang. Dan endingnya air mata dan penyesalan. Biasanya. Jangan dibahas. Ustadz membahas, kan ini nasihat. Saya nggak lagi ngebahas bab-bab yang detail kayak gitu. Karena saya ini ngomong based on pengalaman ya. Karena semua kita pernah merasakan masa-masa muda yang gejolak tadi, zilzalnya, guncangannya kenceng banget. Itu tuh kalau ada kayak gitu jangan diterusin. Jangan berpikir ada orang yang dia nggak punya pacar berarti dia nggak normal. Enggak, dia normal. Cuman dia nggak mau nerusin. Emang dia nggak pernah kepikiran kayak apa tertarik dengan seseorang? Tertarik kalau dia normal. Cuman nggak diterusin, nggak mau dibahas, nggak mau diingat-ingat. Caranya dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif. Bisa proyek sosial, bisa juga spiritual. Proyek sosialnya bantu orang, bikin proyek-proyek yang sifatnya healthcare kayak atau kemanusiaan kayak atau apalah. Atau proyek yang sifatnya spiritual ya kayak ke masjid, itikaf, tilawah, mumpung masih muda. Ya udah gua ikut program hafal Quran. Itu menyibukkan diri biar gak sempat kepikiran yang kayak gitu-gitu. Kan kalau udah ngafal Quran, habis semua tuh energi pikiran kita buat ngafalin Quran. Ya udah, paksain aja diri kita datang ke sebuah lembaga penghafal Quran yang udah kayaknya mungkin paling nyaman, ada banyak. Mungkin kalau di Pemuda Hijrah ada teras tahfiz gitu ya. Datang, saya pengen daftar. Saya sungguh-sungguh pengen daftar. Udah bisa baca Quran? Belum. Ya udah, mulai dari baca Quran dulu. Ya udah, saya daftar tahsin, belajar tahsin. Sibukkan. Udah sibuk kayak gitu nggak sempat kepikiran lain. Kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk. Kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk. Cari lagi sampai sibuk. Sampai nggak sempat mikir. Itu baru namanya nasya'a, tumbuh. Jadi kalau kita bedah kata demi kata, syabun artinya tadi udah jelas pemuda. Sekarang nasya'a itu tumbuh. Artinya tumbuh itu menghabiskan waktu. Arti tumbuh menghabiskan waktu, menghabiskan usia, menghabiskan harinya. Berarti daily activity-nya apa? Daily life-nya itu apa? Kita sibukin daily life kita dengan semua yang membuat kita nggak sempat mikirin dosa. Gimana caranya? Pilih dari 3 kesibukan secara value-nya. 1, menyibukkan diri dengan yang wajib. Gimana menyibukkan diri dengan yang wajib Ustadz? Sholat 5 waktu, biar sibuk ke masjid. Kalau nggak ke masjid kan nggak terlalu sibuk ya. Tinggal wudhu, sholat di tempat kita berada. Jadi kan nggak terlalu sibuk kan. Tapi kalau biar sibuk, takes time dan lumayan effortnya lebih, wudhu ke masjid. Terus sampai di masjid, insya Allah auranya beda tuh. Ketimbang kita di tempat kita doang. Ini saya nggak ngomongin hukum, saya ngomongin motivasinya, fadlnya, keutamaannya. Apa? Di tasji' kalau dalam bahasa Arabnya. Di tasji' kepada kebaikan. Sibukkan, nasya'a itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat pertumbuhannya itu semuanya atau enggak semuanya pun mayoritasnya positif. Daily life kita tuh mau diapain? Yang wajib ibadah misalnya, yang wajib orang tua misalnya, berbakti sama orang tua. Itu udah lumayan tuh ngambil waktu kita jadwalin. Kalau misalnya kita ngerantau, telepon, WA, jadwalin kalau kita dekat sama orang tua tuh datang ke orang tua, ada waktu bersama dengan orang tua ngapain gitu. Keluarga kalau dengan orang tua plus dengan adik kakak atau apa. Pokoknya keluarga ini silaturahim kan. Kalau bahasa lebih ini lagi silaturahim, jalin, sibukkan dengan yang wajib. Ustadz yang wajib udah sholat 5 waktu, telepon orang tua, tilawah sehari minimal 2 lembar. Minimal, itu wajib. Di atas itu sunnah. Sejuz, normalnya, idealnya sejuz. Minimal 2 lembar lah sehari. Udah Ustadz, masih banyak waktu kosong. Yang sunnah. Sibukkan dengan yang
Yang sunnah. Yang sunnah apa? Ya tadi kalau ibadah yang sunnah sifatnya sholat sunnah, puasa sunnah, tilawah tambahan dari target 2 lembar, apalagi zikir. Ustadz, nggak semua yang sunnah saya sanggup sekaligus. Karena kan kita nih bukan orang yang keren-keren amat ya Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Nggak, yang wajib 10%. Oke? Yang sunnah 20%. Masih sisa berapa? 70%. Habiskan buat yang mubah, boleh. Karena yang wajib dalam kehidupan kita kan nggak banyak kan sebetulnya. Yang sunnah lebih banyak dari yang wajib. 20%. Atau yang wajib 20%, yang sunnah 30%. 50%-nya mubah. Arti mubah apa? Nggak berpahala, tapi juga nggak dosa. Dia nggak berpahala, tapi juga nggak dosa. Emang boleh Ustaz? Ya boleh lah. Makanya Islam itu luas. Syumuliyatul Islam. Orang banyak ngebahas Islam itu dari sisi satu bab doang nih. Parsial banget. Wajib aja. Jadi seolah-olah Islam itu cuma ada satu kata. Harus. Itu doang. Atau 2. Harus dan haram. Udah. Jadi hidup kita tuh kayak berat banget ya. Harus ya. Kalau nggak haram ya. Nggak ada pilihan. Karena yang dibahas dari Islam itu parsial banget. Cuman bagian kecil. Sementara ada bagian yang begitu luas dalam kehidupan kita 24 jam. Itu nggak dibahas. Yang dibahas yang wajib. Ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tapi kan kita nggak tinggal di masjid kan realitasnya. Gimana kalau kita udah selesai sholat, ngapain lagi Ustadz? Nah, berarti kita bahas bab mubah. Mubah, nggak dosa, nggak berpahala. Apa? Entertain. Ketemu teman, nongkrong, tapi nongkrongnya dijaga. Atau yang lebih positif dan tetap dia mubah, main. Main itu dalam, kalau bahasa saya maksudnya itu olahraga ya. Cuman kita kalau nyebut olahraga kesannya kayak berat gitu kan. Kayak ada beban, main aja lah. Tapi yang penting berkeringat, itu olahraga sebetulnya. Cuman main. Kenapa disebut main? Biar sesuai dengan hobi. Jangan dipaksain harus nge-gym semua. Nggak semua orang senang nge-gym, cari treadmill, mungkin mahal. Ya udah, lari aja keliling komplek. Kalau perlu, nanti kita mudah-mudahan di masjid kita ke depan, ada banyak tempat shower kayak di bandara yang ultimate, yang di Terminal 3 kan ada tempat shower tuh. Kalian ke masjid mah lari aja. Jalan kaki minimal. Sampai di masjid, udah siapin handuk kecil, kalau mau jangan pakai handuk, bawa kanebo. Tapi kanebo yang bagus ya, bukan kanebo pas digosok gini, kulitnya nempel di kanebo, atau kanebonya nempel di kulit misalnya. Kanebo yang bagus ya, karena itu paling praktis. Kalau ini saya tahunya dari teman, kalau ke laut gitu, kan kita sering mandi tuh, habis berenang, mandi, habis main air, mandi pastinya. Kalau bawa handuk nggak sempat kering, udah mandi lagi tuh. Akhirnya kita bawa kanebo. Kanebo yang bagus beli di salah satu tempat yang terkenal teh. Nah, terus pakai kanebo ke masjid sama baju kaos ganti yang biasa lah ya, sama parfum apa misalnya kesukaan kalian. Nah, mandi itu segar banget loh, sholat maghrib habis olahraga, habis mandi kan keren ya. Segar banget, di masjid disediain shower. Buat cowok-cowok buat mandi. Ceweknya gak usah lari. Cewek mah ada tempat sendiri, zumba kayak apa gym, apa yang bagian cewek lah, minimal gym. Ini olahraga main mubah, tapi dia bisa menjaga kita dari dosa. Jadi yang menjaga kita dari dosa itu bukan cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oke, tapi kita nggak bisa astagfirullah 24 jam kan? Yang bisa menjaga diri kita dari dosa, sholat 2 rakaat. Iya, tapi kan kita nggak mungkin sholat 24 jam, ya harus realistis. Waqi'i, harus realistis. Tapi juga tetap masali, tetap ideal. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.